kembali pada narasi tadi itu, narasi semula wayang sebagai tontonan, kemudian oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai tuntunan, transisinya waktu berjalan menjadi tontonan lagi. Apakah ada semacam penghakiman, ada semacam penghakiman dari korps para dalang bahwa sebenarnya tontonan bukan tuntunan. Apakah ada semacam penghakiman seperti itu sehingga Mas Yakut Jeder kan mungkin ya terkadang berpikir pragmatis. Siapa pemesannya? Kalau pemesannya beraroma seperti itu ya dianya gawat tontonan. Kalau pemesannya nurut untuk dia diajak beraroma tuntunan ya dianya nurut ya. Jadi kembali apakah ada semacam penghakiman atau pembenaran atau penyalahan dari korps para dalang tentang konsep pementasan wayang yang semula yang antara yang tontonan dengan tuntunan. Sebelumnya saya terima kasih Tuhan Mas Yakut Jeder. Dari awal saya pikir ini pemain drakor, tapi kok dalang tapi drakor, tapi ya ternyata dalang drakor. Ya jadi kalau tadi kan Pak Imam Durori ngendika ya anggar anak dalang patut kayak gitu wujude, anak kiai ora. Lo matur sing penting ora anak dajal lah bisa. Sing penting ora anak dajal wis beres. Nggih. Saya mohon izin untuk menjawab ya Pak Ustadz. Gini, jadi setelah adanya Jeng Sunan Kalijogo membawa nafas wayang ini kental dengan ajaran agama Islam, pada masa itu pun kalau dipresentasikan masih banyak pelaku dalang atau seniman yang tidak sejalan oleh Jeng Sunan waktu itu. Perbandingannya mungkin kalau dari 10, 8 banding 2 Pak. Yang 8 itu yang masih tradisi keraton, yang 2 ini yang udah ikut Jeng Sunan Kalijogo sambil menyebarkan agama Islam. Lah itu terus sampai ke bawah. Dengan hilangnya atau berkurangnya yang 2 ini, akhirnya kan kedikdayaan yang 8 ini semakin besar Pak. Nah ini yang menjadi terjadinya masa transisi kembali ke kebudayaan keraton. Karena dari awalnya pun Jeng Sunan belum seluruhnya itu manut karo Jeng Sunan sejawan niku dereng Pak. Dari 10 baru 2 yang saya sampaikan itu tadi. Makanya ketika Jeng Sunan tidak ada, terus 2-3 generasinya sudah tidak ada, generasi berikutnya sudah di bawah pressure 8 ini tadi, 8 orang ini tadi yang masih nyekeli pakeme wong Jawa tulen. Cara wong Chinese Cina totok anggar Jawa tulen. Dengan pemahamannya, dengan ajaran-ajarannya ketika itu. Bahkan nuwun sewu, di masa generasi mbah saya saja, Mbah Dino, itu masih sangat kental dengan kejawennya daripada ilmu ajaran Islamnya yang dimasukkan ke dalam pegelaran wayang. Kalau secara jelas tekanan dari para senior atau para sepuh dalang, saya kira tidak ada. Cuma ya karena mayoritas itu tadi yang masih tersisa dan terus berkembang biak, mayoritasnya yang 8 ini Pak. Jadi mereka lebih mempunyai power. Sebenarnya hanya seperti itu. Kalau tekanan tidak ada. Ngaten Pak Ustadz. Nggih. Wonten malih ingkang badhe
mengemukakan pertanyaan napa pun kepengin banget ndahar soto. Konsen niki. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penasaran aja karena belum pernah lihat pagelarannya Mas Jedan. Untuk sindennya sendiri itu pas pentas itu dia dengan memakai pakaian atau pakai sanggul itu yang kalau biasa tahu saya kan begitu. Karena belum pernah ya mungkin semoga nanti satu saat bisa memanggil Mas Jedan ke sini. Amin ya Allah, ke malaikate liwat karo nyatet ya Allah. Bu sinten nggih? Bu sinten Bu? Ngapunten. Bu sinten? Bu Sakia. Bu Hajah Sakia ya Allah, mudah-mudahan Bu Hajah Sakia rezekine lancar ya Allah. Sehat waras berkas ya Allah. Sida kelakon nanggap dalan jeder temenan ya Allah. Amin. J. Kalau untuk saya sendiri nggih Bu Sakia, sinden saya tetap pakai kebaya dan sanggul, tapi kebayanya itu yang bludru, yang tidak bolong-bolong. Setelah bersanggul memakai jilbab. Kalau sinden saya sudah seperti itu. Tapi kalau di teman-teman dalang yang lain ya saya, karena itu hak prerogatif manajemen masing-masing nggih. Seperti itu. Tapi kalau saya sudah ngaten sinden-sinden saya. Insya Allah nggih sinden-sindenku kon maca napa? Surat sing ana teng Al-Qur'an kali selawatan nggih pun delakok kabeh. Wong gemien tahu anu nembang salah tak sikut nang nyong bojone kok la ngikut ya. Saking delakoke sih dadi la ngikut. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan saya beserta rombongan saya istiqomah di sini Bu Sakia. Matur nuwun, nggih. Nggih. Nah itu yang tadi saya sempat sampaikan, kadang beberapa kulturasi budaya memang harus diselaraskan dengan ajaran agama yang kita anut, mau ndak mau harus diselaraskan. Itu pun kalau yang saya lakukan di dalam kru saya tanpa tekanan dan tanpa pemaksaan sama sekali, cuma dibuat sebagai aturan tapi tidak memaksa. Misal sinden saya harus pakai baju yang tertutup, tidak bolong-bolong, mboten ngangge berkat lah gampangane, dan pakai hijab kan gitu. Itu pun saya masukkan ke dalam peraturan di dalam sanggar. Tapi ketika ada person yang tidak melakukan itu, saya tidak bisa memaksa. Saya hanya bisa mengingatkan, ini loh sebenarnya peraturannya di sini seperti ini. Tapi kalau panjenengan nggak mau ya, monggo terserah panjenengan. Karena kembali lagi, hakim yang seutuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, kewajiban kita adalah mengingatkan. Sing diemutna wis ora gelem, sudah bukan tanggung jawab kita. Kita sudah lepas tanggung jawab. Kan seperti itu. Termasuk dulu juga ya yang dingendikakna Bang Haji Roma Irama itu betul. Yang haram, yang syirik, yang musyrik itu bukan musiknya, tapi kelakuannya dan habitat yang sering terjadi di dunia permusikan atau pedalangan atau apapun yang itu hubungannya dengan seni dan budaya, entertainment. Tapi hiruk pikuknya ini yang kadang memang condongnya itu kontradiksi dengan agama Islam. Karena budaya-budaya dan kesenian-kesenian ini dulu lahir, Islam belum masuk ke Nusantara. Ini yang sering terjadi. Makanya saya hadir di dunia entertain menjadi jembatan penyeimbang, penyelaras, tinggi balance
mengingatkan tetap tapi memaksa tetap tidak, karena bukan hak saya untuk menghakimi orang lain. Ngaten. Monggo dahar dulu. Nggih, siap, siap, baik. Nggih.